Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan integral. Jadi kita tetap masuk ke dalam materi integral. Minggu depan kita sudah masuk materi baru yang terkait dengan matriks dan sistem persamaan linier. Tapi pada minggu ini kita tetap masuk kepada integral. Jadi pada hari ini integral yang saya akan bahas yaitu terkait dengan integral parsial dan trigonometri. Mungkin saudara sudah memahami ya di SMA maupun SMK terkait integral parsial itu seperti apa, integral dari trigonometri itu seperti apa pada umumnya. Kalau kita bicara mengenai integral, terkhusus integral parsial, jadi ini ada sebuah kombinasi, yaitu kombinasi turunan maupun kombinasi antara turunan dan integral ya. Di dalam bentuk integral parsial itu biasanya disimbolkan U dv sama dengan UV min integral V du ya. Jadi secara umum integral dari parsial ya, integral parsial ini dirumuskan bentuk umumnya adalah integral U dv di mana U dikali V tapi tidak dikasih biasanya kalau perkalian langsung disambung seperti ini min V du ya. Nah, kalau kita melihat dari prinsip turunan yang dulu, kalau misalkan saya punya dua variabel U dan V misalkan ya, U dikali V. Ya, kalau ini saya turunkan ya. Ini saya turunkan, maka aturan yang lalu bahwa turunan dari dua perkalian seperti ini itu adalah U-nya tidak diturunkan, namun dv-nya diturunkan terhadap dx, ya, plus dari v-nya tidak diturunkan, gantian du-nya yang diturunkan terhadap dx seperti ini. Nah, kalau kita sudah memperoleh seperti ini, ya, maka apa yang perlu kita keluarkan? Nah, yang perlu kita keluarkan ini kan tetap UV, ya, dx seperti ini, ya. Maka di sini yang bisa dikeluarkan adalah 1/dx-nya. Ya, 1/dx-nya adalah U dv, ya, plus V du seperti ini. Ini kalau saya kalikan distributif ini ke sini kan baliknya seperti ini. Ini saya kalikan ini, maka baliknya akan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah bentuk seperti ini, kalau kita lakukan ya sebuah perkalian silang, maka kan ini bisa dirubah seperti ini. DUV ini masih perkalian, ini kan per 1. Ya. Berapapun kalau di per 1 ya DUV itu sendiri. Nah, tujuannya apa? DX-nya ini saya ubah di atasnya DX yang ini. Ya, U dV plus V du. Tujuannya apa? Agar ini bisa dicoret DX sama DX sehingga habis. Jadi sisanya di sini, kalau saya tuliskan lagi di samping sini, maka sisanya adalah DUV, ya, per 1 tidak perlu saya tulis, ya, UDV, ya, ditambah VDU. Ya. Nah, sedangkan ini kalau saya integralkan, ya, maka kalau ini saya integralkan, yang lain juga ikut diintegralkan. Nah, ini kalau saya integralkan, karena ini sama-sama terhadap dx ya, ini terhadap dx, yang ini tadi, maka ini akan berubah menjadi apa? UV. Sedangkan ini menjadi UDV plus
V, D, U. Nah, agar ini menjadi yang di depan, nah, maka ini saya ubah ke sisi kiri, ya, menjadi atau tidak saya ubah biar dia tetap positif, ya. Maka yang saya ubah adalah yang posisi ini biar dia ke posisi sebelah kiri, maka ini UV yang tadinya ini plus karena pindah posisi, maka ini menjadi min V du sama dengan integral U dV. Ini kalau saya tulis kan sama juga, saya tulis menjadi U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, ini sama juga dengan integral parsial yang tadi rumusan di awal. Jadi saya ini menjelaskan bagaimana asal mula dari rumusan integral parsial ini, ya, kok bisa diperoleh dari situ, itu asal mulanya adalah dari turunan UV ini. Sehingga kita bisa peroleh nilai seperti itu, ya. Nah, sebagai contoh di sini, kalau kita lihat di dalam contoh ini, bahwa selesaikan integral dari X elemen E eksponensial pangkat X dx itu kira-kira seperti apa. Ya, nah, kita selesaikan di sini X dx eksponen X dx. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari integral parsial tadi adalah U dV, ya kan? Itu adalah UV min integral dari V du. Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat proporsional. Artinya apa? Untuk mengetahui mana yang U, mana yang dV, itu kita harus tentukan. Bisa saja, ya, bisa saja ini yang U, yang ini sampai sini adalah dV. Atau kan bisa beda persepsi. Jadi kalau misalkan ini saya balik, ya, X dx seperti ini, tapi kan sama toh, ya, maka ini misalkan yang U, yang ini adalah dV, misalkan, ya, dibolak-balik seperti itu. Nah, saya misalkan dulu untuk yang menggunakan solusi yang bagian ini dulu, yang U-nya ini saya misalkan X, yang dV-nya adalah EX dikali dx, ya. Maka di sini karena saya pakai solusi yang pertama, ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua, maka X elemen dari X dx di sini, nah, U-nya itu apa? U-nya di sini adalah apa tadi? X itu sendiri, ya. Saya tulis di sini X-nya itu adalah U, ya. Maka kalau saya turunkan, ya, atau ini saya kebalik, ya, U-nya itu sama dengan X, maka turunan dari U itu adalah turunan dari X itu sendiri. X ini kalau saya turunkan kan 1. Ya, sebuah variabel X kalau diturunkan adalah 1. Ini dikalikan silang menjadi DU dx seperti ini. Dx dikali 1 kan dx, ya. Sedangkan dv-nya itu kan EX dikali DX. Nah, untuk mendapatkan V, maka ini perlu diintegral. Ya, DX-nya diintegral, maka ini hasilnya adalah EX. Integral dari eksponensial X itu adalah EX itu sendiri. Ya. Nah, kalau saya sudah mendapatkan ini, maka kita tinggal masukkan kepada rumusan integral parsial. U-nya adalah X, ya, dikali V-nya adalah EX, ya, min integral V-nya apa? EX, nah, DU-nya apa? DX. Nah, maka ini menjadi X dikali eksponensial X min, nah ini kan bisa diintegralkan dari EX dx itu adalah EX itu sendiri, ya. Maka ini kalau saya sederhanakan lagi kan bisa ini EX
maka ini menjadi X min 1. Nah, jangan lupa ini selalu dikasih plus C. Plus C. Nah, ini hasil dari turunan parsial dari persamaan yang di soal ini. Nah, namun ada lagi solusi yang kedua, tapi kita sekarang berubah bahwa perumpamaan variabel U-nya itu sekarang berubah menjadi X. Tadi kan U-nya adalah X ya. Nah, kita coba sekarang misalkan kalau saya menggunakan persepsi yang kemungkinan yang kedua ya, di mana ini adalah EX, yang ini adalah X dx, maka maknanya adalah U-nya di sini adalah EX. Nah, yang menjadi V-nya, dv-nya itu nanti adalah X dx ya. Nah, ini kalau saya turunkan du-nya ini, U-nya ini kalau saya turunkan, turunan dari ini adalah EX itu sendiri ya. Maka ini kalau saya kalikan silang menjadi EX dx seperti ini. Ya. Nah, sekarang dv. dv ini kalau untuk mencari v-nya maka integral dari x dx. Nah, ini kan integral biasa yang pada umumnya, maka ini adalah ini pangkat 1, maka 1 ditambah 1 ya, x 1 ditambah 1. Maka ini adalah setengah ya, x pangkat 2. Nah, tinggal ini saya masukkan ke rumusan. Ini adalah U V min integral V du. Nah, UV-nya apa? U-nya adalah EX ya. V-nya adalah setengah X kuadrat min ya, integral dari V-nya adalah setengah X kuadrat. Nah, du-nya adalah EX dx. Nah, ini adalah menjadi setengah EX ini dikali X kuadrat integral dari setengah X kuadrat EX dx. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah ya, karena di sini kita perlu melakukan integral lagi. Nah, perhitungan lagi menggunakan perumpamaan. Sehingga lebih cocok bahwa kemungkinan yang pertama tadi adalah yang paling tepat dalam proses pemilihan integral parsial. Jadi saudara harus bisa memilih ya. Ada beberapa kemungkinan di mana itu adalah solusi yang terbaik. Karena ada beberapa soal yang menjebak bahwa U-nya itu ditaruh yang di belakang, padahal U-nya itu biasanya kan kalau mengerjakan biasa integral parsial, U-nya pasti di depan ini ya padahal. Tapi ada beberapa soal U-nya ditaruh belakang sehingga mengecoh kita dalam proses penyelesaian menggunakan integral parsial. Ya. Nah, ini contoh penyelesaian yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Ini tadi gambaran dari yang ini tadi ya, yang saya jelaskan ini. Ya. Terkait dengan yang tadi saya jelaskan ini. Nah, pakai kemungkinan yang kedua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contoh lain, itu ada X plus 2 dx. Nah, ini saya akan mencoba. Jadi, di sini akan dicari cara bagaimana mencari integral X, ya, akar dari X plus 2 dari dx seperti ini. Nah, ini tentu saja permasalahan parsial karena kita kan tidak bisa melakukan perkalian distributif langsung ya menjadi sebuah, dan ini pangkat tertingginya juga nggak ada ya, tidak bisa menggunakan permisalan ya. Maka di sini saya menggunakan parsial. Jadi di dalam parsial ini yang saya misalkan adalah U-nya adalah X. Sehingga ini kalau saya turunkan du per dx-nya, X kalau saya turunkan maka nilainya 1. Sehingga du dx kali 1 adalah sama dengan dx. Sekarang saya fokus ke dv-nya. dv-nya adalah
X plus 2 dx. Ya, atau dengan kata lain, ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk kurung, ya, maka ini X plus 2 setengah dx. Lupa setengah itu dari mana? Kalau kita melihat pemangkatan, ya, kalau kita lihat pemangkatan, ini saya ubah di sini. Pemangkatan itu kalau misalkan ada akar mn seperti ini, m ini pangkatnya di a, n ini pangkat dari akarnya, maka ini kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan, dalam bentuk pemangkatan, maka ini a m pangkat n. Nah, sama halnya ini, x plus 2 ini kan satu kesatuan. Pangkat berapa? Pangkat 1 karena tidak ditulis. Makanya ini 1. Nah, akar seperti ini itu kan akar pangkat 2. Makanya 2-nya kan nggak perlu ditulis, kecuali kalau 3 atau 4 itu baru ditulis. Nah, ini karena tidak ada tulisannya ya, per 2. Nah, setelah itu untuk mencari V-nya, tentu saja kita melakukan apa? X plus 2 setengah dari dx. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ini setengahnya kan dipindah ke bawah kalau integral 1 ditambah setengah. Nah, yang di dalam ini fungsi fx-nya diturunkan. X plus 2 kalau diturunkan kan berapa? 1 kan? Loh, kok bisa 1 Pak? X kalau diturunkan kan 1. Ya kan? Makanya ini 1 di sini. Nah, 2-nya kan 0. Nah, 1 ditambah 0 kan 1, tetap 1. Makanya ini saya tetap tulis 1. Terus kemudian tinggal dikalikan X plus 2-nya setengah plus 1. Ya. Maka ini 1 tambah 1 setengah kan 3/2. 1/3/2 kali 1, nggak perlu saya tulis lagi. Maka ini X pangkat 2, 3/2. Maka ini kan terbalik ya. 1 dibagi 3/2 maka 2/3. Ini X plus 2 3/2. Tinggal saya masukkan di sini U V min V D U. Maka U-nya adalah X, V-nya adalah ini dikali 2/3 X plus 2 3/2 pangkatnya, min integral dari V-nya tetap yang ini saya tulis, X plus 2 3/2, DU-nya adalah DX. Nah, ini kan menjadi berapa? 2x/3, ini tetap, karena tidak bisa dikalikan distributif ya, min 2/3-nya keluar, ya. Nah, per apa? Ya ini sekarang kita integralkan, maka 1 ditambah 3/2 layaknya yang tadi. Nah, terus X plus 2 kalau diintegralkan ya 1. Nah, dikali X plus 2 3/2 plus 1 ya. Ini sama dengan 2x3 tetap ya. Nah, ini menjadi berapa? 5/2. Maka 2/3 dikali 5/2 bawahnya kan menjadi kebalik 2/5. Ya. Maka ini tetap dikali 1 biarkan, karena tetap, maka ini X plus 2 5/2 plus C. Ini mau dikalikan boleh 4/15 jadi nantinya. Ya, disama dengankan lagi. Nah, itu untuk solusi yang nomor pertama ini. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk ke ranah trigonometri ya. X pangkat 2 cos 2x. Nah, ini kita coba sekarang integral dari x kuadrat cos 2x, mohon maaf, cos x cos 2x dx seperti ini. Maka ini yang saya misalkan U-nya adalah X pangkat 2. Ya. Yang saya misalkan di sini adalah X pangkat 2. Maka ini kalau saya turunkan du per dx-nya,
ini menjadi 2x. Maka ini kalau saya kalikan silang menjadi 2x dx. Ya. Nah, sedangkan dv-nya itu saya umpamakan adalah cos 2x dx. Ya. Nah, untuk mencari v-nya, otomatis integral dari cos 2x dx. Nah, bagaimana Pak untuk menyelesaikan ini? Nah, ini saya pakai pemisalan. Ya. Misal A itu sama dengan 2x. Maka turunan dari A terhadap X itu kan 2. Maka DA per DX-nya sama dengan 2 ini, maka DA sama dengan dikalikan silang ya. 2 kali DX. Nah, setelah itu, karena ini saya menggunakan pemisalan, otomatis ini kan akan berubah seperti ini. Cos A. Loh, kok bisa cos A, Pak? Karena kan tadi sudah dimisalkan bahwa A itu kan sama dengan 2X. Jadi A ini sudah mewakili 2X. Nah, sekarang saya mencari DX-nya. Nah, untuk mencari DX-nya, nah, maka kan sama dengan setengah dikali DA. Nah, untuk mencari DX ini kan duanya kan kepindah ke bawah, makanya kan ini menjadi setengah. Setengah dikali DA, maka ini menjadi setengah DA. Nah, setengahnya akan keluar. Setengah integral dari cos A dA. Nah, apa integral dari cos A? Integral dari cos A itu adalah sin A. Nah, kalau sudah seperti ini, A-nya dikembalikan ke posisi semula, menjadi sin 2x. Nah, ini untuk jawaban V-nya. Ya. V-nya itu di situ. Maka ini tinggal saya masukkan UV. U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah itu setengah sin 2X. Ya. Setengah sin 2X, ini ya, tadi kan integral dari cos X itu adalah sin X. Ya. G. Min V setengah sin 2x ya, dx-nya ini VDU ya, VDU, DU-nya adalah 2x dx ya. Ini kehapus ya. Tinggal x yang dikalikan ya, UV min VDU. Oke, 2x, benar. Maka 2-nya ini dihapus, ya. Sisa sin 2x dikali ini, DU-nya kan dx kali x, ini kan sudah dikali x dx. Maka ini menjadi, bentar, ini saya taruh ke bawahnya, maka sama dengan x kuadrat per 2 sin 2x ya, min integral x sin 2x dx. Nah, ini saudara bisa melakukan proses lagi ya, menggunakan parsial. Tapi kalau ini dirasa bisa tanpa menggunakan parsial, ini jadi bisa. Jadi sin 2x-nya nanti dimisalkan. Jadi kalau misalkan A-nya adalah 2x ya, ini saya teruskan dulu. Saya hapusnya. Maka saya fokus yang di sini sekarang untuk menyelesaikan integral dari x sin 2x dx ya. Ini misal saya misalkan lagi B misalkan ya. B itu sama dengan 2x ya. Maka di sini turunan dB per dx itu sama dengan
2, ya. Maka ini untuk mencari dx-nya setengah dari db. Maka ini bisa berubah, yaitu menjadi setengah x-nya ini kan bisa dikalikan x. Oke, ini jadi berubah. Ini tidak bisa dilanjut kalau menggunakan cara ini, jadi kita harus melakukan parsial lagi di bagian sini. Ya, kita buat parsial lagi, maka nanti akan diperoleh hasilnya. Nah, ini coba nanti saudara melakukan parsial lagi dengan cara hal yang sama tadi, sehingga nanti akan diperoleh nilainya. Ya, ini karena tidak bisa kalau langsung diperumpamakan seperti ini, maka ini menggunakan parsial. Ini U-nya, ini DV-nya. Nah, nanti dihitung lagi, nanti akan diperoleh. Nah, ini hasil dari parsial ini dimasukkan ke sini. Nanti akan diperoleh nilainya. Ya, oke. Berikutnya, ya. Nah, berikutnya ini adalah terkait dengan trigonometri. Kalau kita lihat, saudara kan sudah saya tuliskan bahwa integral dari sin X itu adalah min cos X. Itu sama halnya ketika saudara melakukan turunan. Turunan dari cos X itu adalah min sin X, ya, min sin X. Nah, tapi ini kebalikannya, integral sin X itu adalah min cos X. Kalau ini integral min sin X, maka ini positif cos X. Nah, ini yang umum digunakan ada beberapa integral ya yang saudara harus pahami. Nah, di sini saya akan berikan sebuah contoh bagaimana asal muasal dari rumusan yang ada di sini, terutama di poin 1B ini. Nanti pembuktiannya sama dengan poin di 1C. Nah, di situ dibuktikan bahwa integral dari sin pangkat n x dx itu sama dengan min 1 per n sin n min 1 x, ya, cos x plus n min 1 bagi n integral dari sin n min 2 x dx. Ya. Oke, saya tulis dulu di sini. Jadi sin n pangkat ini adalah integral sin pangkat n x dx itu sama juga dengan nilainya adalah min 1 per n, ya, min 1 per n sin n min 1 x cos x, ya, x cos x, ya, plus n min 1 per n integral dari sin n min 2x integral dari sin n min 2x dx. Nah, jadi kalau misalkan saudara ada sebuah pernyataan pertanyaan seperti itu, ya, nah ini saudara langsung masukkan aja n-nya berapa dimasukkan sudah ketemu. Tapi ini saya ingin menunjukkan pembuktian bahwa rumusan dari ini itu adalah itu. Nah, dari mana rumusan ini? Itu pada prinsipnya menggunakan parsial. Kalau kita lihat di sini, sin nx dx, ya, itu sama halnya kalau saya punya sin n min 1, ya, x dx, x dulu aja, dikali dengan sin x dx. Loh, kok bisa, Pak? Nah, sin n min 1 ini kan pangkatnya. Sin x
pangkat N-1 maksudnya. Kenapa kok pangkatnya di dalam trigonometri itu ditaruhnya di sini, bukan dikurung terus dipangkat, bukan seperti itu. Jadi ini maknanya adalah sin X pangkat N-1, tapi cara penulisannya adalah seperti ini. Nah, ini kan pangkatnya 1. Ya. Ingat di dalam sebuah aturan perkalian, kalau saya punya aturan perkalian dalam pemangkatan, A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A M plus N. Nah, kalau ini kan pangkatnya N-1. Nah, ini pangkatnya kan 1. N-1 ditambah 1 kan nilainya N. Nah, jadi saya ngakalinya seperti itu. N-1 ditambah pangkat 1, ini kan pangkat 1, tapi tidak ditulis. Plus 1, ya, kalau kita mengikuti aturan ini, maka ini adalah sin pangkat N. Ya, kalau kita sudah punya rumusan seperti ini, maka kita tinggal menghitung UV-nya saja. U-nya saya misalkan adalah ini saya misalkan U-nya adalah sin N-1X, ya, maka turunan dari itu adalah apa turunannya? Turunannya adalah N-1, ya, turunan dari sin itu adalah cos, ya. Ininya tetap, ini kan fungsi fx-nya. Maka ini kalau saya turunkan kan adalah cos x, ya. Terus turunan dari sin itu adalah cos x, ya, benar. Kemudian di sini N-1, maka yang ini adalah sin N-1-1x, ya, atau nanti ini menjadi min 2, ya, menjadi min 2. Maka ini menjadi du per dx, ini saya sederhanakan, ini menjadi N-1, ya, sin N-2 x cos x. Lupa kenapa kalau ini min 1, kalau dipangkat, kalau diturunkan kan min 1 bukan plus 1, maka N-1, terus fungsinya itu sendiri yang mana fungsinya adalah si x itu diturunkan menjadi cos x. Sedangkan yang perpangkatan ini dia tetap harus di min 1. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, oke, itu nanti kita ketemu du-nya. Ya, maka du-nya itu adalah N-1 sin N-2x cos x seperti ini. Kemudian saya berfokus kepada V-nya, dV-nya. Ya, dV-nya adalah sin x dx. Jadi kalau saya untuk mau mencari V-nya, maka integral dari sin x dx itu berapa? Nah, integral dari sin x dx, ya, kalau kita lihat integral dari sin x itu berapa? Min cos x, ya, maka di sini menjadi min cos x. Nah, kalau sudah, tinggal saya masukkan ke rumusan. U-nya apa? U-nya itu adalah sin N-1x, ya. V-nya, ya, UV, ya, V-nya ini adalah min cos x. Minnya nggak saya taruh sini, tapi langsung saya taruh di depannya. Ya. Min integral dari V du. V-nya adalah min cos x, du-nya adalah ini, ya. N-1 sin
N min 2 X cos X. Ini nggak cukup, maka saya tulis seperti ini. Ya. Maka di sini, ya, min ketemu min ini akan menjadi plus. Ini saya tulis di sini, min sin N min 1 X cos X. Min ketemu min, maka ini plus, ya, integral integral dari ini adalah mana? N min 1, ini saya taruh depannya. Ini menjadi sin N min 2X. Nah, cos kali cos kan, cosnya kan dikali, maka cos kuadrat X seperti ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti itu, ya, maka ini akan saya rubah cos X, ya. Kalau saudara lihat di aturan trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Jadi kalau ingin mencari cos kuadrat X-nya, maka 1 min sin kuadrat X. Maka ini menjadi sin N min 1 X cos X, ya, plus integral dari N min 1 sin N min 2 X dikali 1 min sin 2X. Ya. Nah, maka ini kan saya kalikan distributif. Ya. Ini kan ini saya kalikan distributif, ya. Ini kan keluar ke depan, ya. Ini saya select dulu. Oke, ini saya lanjutkan. Artinya apa? Ini kalau saya lanjutkan, min sin N min 1X cos X ditambah, ya, N min 1-nya saya keluarkan saja biar tidak bingung. Maka ini menjadi sin N min 2X. Ini saya kalikan distributif dengan ini. Terus saya kali distributif dengan ini. Maka ini menjadi min, ya, kan jadinya seperti ini, min sin N min 2X dikali sin pangkat 2X seperti ini, dx. Nah, ini kan berlaku aturan perkalian seperti halnya M dikali AN seperti ini. AM plus N. Nah, ini kan N min 2 ditambah 2 di sini, ya. Maka ini nanti akan menjadi sin pangkat N saja. Ya, maka ini menjadi min sin N min 1X cos X plus N min 1 integral dari sin N min 2 min sin pangkat NX seperti ini, ya, dx. Ya. Nah, ini min sin N min 1X cos X. Nah, ini kan harus dikalikan masing-masing per setiap integral. Maka ini kalau saya pisah menjadi seperti ini. N min 1 integral sin N min 2X, ini kurang X, ya, dx, ya, min N min 1, ya, integral sin NX dx seperti ini. Oke, tadi tujuan kita adalah mencari ini, ya,
mencari rumusan dari ini. Nah, kita kan mengetahui bahwa tadi kan ini sebelum sama dengan yang di bagian sini, itu kan integral dari sin nx dx seperti ini. Nah, di samping sini kan rumusannya ini sama dengan ini barusan ya. Nah, maka yang mengandung sin pangkat nx dx ini saya kumpulkan jadi satu. Yang mana ya? Ini kan. Ini kan mengandung sin x pangkat x ya. Sin pangkat nx dx maksud saya. Maka tadi posisinya di sebelah kanan, maka ini menjadi positif ya. N-1 integral dari sin ya n x dx. Nah, ini kan sama halnya 1, tapi tidak tertulis. 1 ditambah ini, kan ini sama halnya seperti ini. Artinya 1 ditambah n-1 ya, dikalikan dengan integral dari sin nx dx. Nah, ini baru sama dengan ini. Ya. Nah, sampai yang ini. Ini masuk di sini. Nah, ini kan karena tinggal 1 kurangi 1 kan sisa n. Ya. Maka kan tinggal n saja di sini. Ya. Maka agar ini nanti bisa menjadi bersamaan, maka ini menjadi n-nya biar hilang kan, jadi ini di sini. Ini sama ya. Yang ini yang ditulis nx dx, maka ini menjadi min 1/n sin ya n-1 x cos x ya plus n-1 per n ya integral dari sin n-2 x dx. Nah, itu yang menjadi rumusannya ini. Sama kan? N-1 pangkat N, ini 1N sin X sampai cos X. Nah, itu saudara bisa membuktikan juga halnya sama dengan yang cos X dengan parsial. Nah, ini nanti sama halnya ketika saudara membuktikan rumusan yang ini. Ini juga nanti saudara harus merubah ke dalam bentuk parsial sama halnya tadi akan diperoleh seperti ini. Ya. Ini saya berikan satu contoh saja. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di slide ini, cos 3x di sini, n-nya kan 3. Ya, jadi ya tinggal dimasukkan saja kan, enak kan? 1/3 cos 3 kurangi 1, 2x, sin 3, sin x ya. Karena 3 kurangi 1 kan 2, 2/3 cos 3 kurangi 2 adalah 1, X ya. Nah, jadi tinggal diinputkan. Jangan lupa di plus C. Begitupun juga yang di cos 4X ya, sama nanti dimasukkan ya. N-nya sama dengan 4. Nah, tapi di sini ada cos 3X. Ya, yang diminta biasanya yang paling sederhana ya. Nah, ini cos 3x seperempat x cos 3x dengan n-nya itu adalah 2 ya. Artinya untuk mencari cos 2x-nya itu kan hasilnya ini diinputkan ke sini sehingga nanti diperoleh ini ya. Boleh ya, saling sambung menyambung. Nah, di dalam perpangkatan sinus ya, itu juga ada rumusan integral dari sin m pangkat mx cos pangkat n x ya, cosnya ini pangkat n, sinnya pangkat m, ini kita bisa juga menggunakan aturan yang tadi, persamaan tadi untuk memperoleh nilai sinnya berapa, cosnya berapa, baru nanti kita integralkan ya, dikalikan distributif, misalkan nanti kita bisa mengetahui jawabannya itu seperti apa. Nah, sebagai contoh soal, coba saudara
nanti kerjakan satu soal yang ada di sini, ya, di halaman 8 ini, yang bagian C. Ini coba selesaikan di kertas folio bergaris ya, satu soal ini bagaimana memperoleh nilai integralnya. Oke. Kemudian sama halnya tadi, kalau tadi saya bicaranya sinus sama cos, maka di sini saya bicara sekant dan tangen. Itu pembuktiannya sama dengan pembuktian parsial ya. Nanti kalau saya jelaskan lagi terlalu panjang, maka saudara hasilnya adalah seperti ini maupun seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ketika n-nya 3, maka 3 kurangi 2 kan 1. 1 kan tidak perlu ditulis sekant x tan x. Nah, n kurangi 1, 3 kurangi 1 kan 2. Ditambah integral 3 kurangi 2 kan 1. Ya. 3 kurangi 2 kan 1, 3 kurangi 1 itu adalah 2. Maka ini adalah setengah. Ya, ini kurang setengah. Ya, ini harusnya adalah di sini ditambahkan setengah. Satu, ini adalah setengah. Kemudian untuk integral dari sekant x ya, itu sama juga dengan len dari sekant x absolut dari sekant x tan x ya. Itu saudara bisa lihat di aturan-aturan apa namanya? Trigonometri itu bisa ya terkait dengan sekant x. Begitupun juga dengan tan, ketika tannya sama dengan 5, maka 5 kurangi 1 kan 4. Ya, ini juga per 4. Ya, 5 kurangi 1 integral dari 5 kurangi 2 adalah 3 ya. Nah, dx sudah. Nah, di sini saudara bisa mempartisinya ya sesuai dengan kondisi. Jadi ini itu hasil dari perhitungan dari tan ini menggunakan persamaan parsial ya. UV tadi diselesaikan menggunakan parsial sehingga diperoleh tan 2x per 2 min integral dari tan x dx. Ya. Oke, hari ini cukup yang saya bisa berikan terkait integral parsial dan trigonometri. Silakan, tadi ada satu soal tugas yang bisa saudara kerjakan, yaitu yang terkait dengan ini, sin 5x cos 2x. Cluenya apa? Cluenya adalah saudara masukkan rumus ini terlebih dahulu, sin pangkat 5x ini menggunakan rumusan yang ada di sini. Itu hasilnya apa? Ditulis dulu. Dikali, kalau sudah dikali kan sudah muncul hasilnya. Dikali sama hasil dari yang ini. Ya. Atau misalkan saudara ingin memecahnya menjadi beberapa part ya. Misalkan sin 3x sin 3x dikali sin 2x kan sama juga dengan sin 5x ya. Nah, nanti yang cos kuadrat x sama sin 2x saudara proses sendiri juga diperbolehkan ya. Oke, silakan dicoba ya, untuk yang C di kertas folio bergaris, jangan lupa nama sama NBI-nya dan boleh diskusi dengan temannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.